بسم بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita sudah belajar sampai hadis yang ke-40. Buku yang kita belajar namanya Al-Arba'un An-Nawawiyah atau Al-Arba'in An-Nawawiyah. 40 hadis. Tapi di sini ada tambahan 2 hadis dari Imam Nawawi. Hari ini kita sudah di hadis 40. Seharusnya sudah habis, sudah selesai. Tapi masih ada 2 hadis. 2 hadis itu yang qudsi. Satu qudsi yang terakhir, yang sebelumnya itu 41. Itu kayak ringkas 40 hadis itu di dalam hadis tersebut yang nanti kita belajar. Hari ini hadisnya dia betul ringkas katanya, tapi artinya luas. Dari masuk di yang kita sudah pernah jelasin, jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim Rasulullah kasih 2 kata, 3 kata aja, tapi artinya luas sekali. Ini salah satu hadis dari hadis tersebut yang katanya ringkas, tapi artinya luas, sampai bisa berapa jilid kalau mau jelasin hadis ini. Hadis ini dari riwayat an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Kata Rasulullah ini, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Ini hadis Rasulullah. Tapi ada tambahan dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masa, wa khudh min sihhatika li maradik, wa min hayatika li mautik." Rawahu al-Bukhari. Sudah. Tapi di riwayat hadis ini Rasulullah SAW memegang, ya kan, pundak kedua pundak saya. Itu Abdullah bin Umar bilang seperti itu. Terus ini kenapa dia pegang atau memegang pundaknya? Kenapa? Itu biar dia perhatian. Juga biar kita paham, Abdullah bin Umar itu orang yang waktu Perang Badr umurnya masih 14 tahun. Masih 14 tahun sampai Rasulullah tolak dulu di Perang Badr. Perang Badr kita tahu di tahun 2, ya kan, Hijriah, setelah Rasulullah SAW hijrah. Artinya apa? Artinya Abdullah bin Umar waktu hadis ini masih muda, masih kecil, kita bilang remaja. Ya, biasa kalau laki-laki besar tidak mungkin kita pegang di pundaknya bilang sama dia jadi ini atau melakukan ini, atau biasa bicara sudah cukup. Ini karena Abdullah bin Umar masih kecil, Rasulullah bisa pegang atau megang, ya kan, pundaknya biar dia perhatian. Ini salah satu cara untuk tarbiyah sama anak kecil. Rasulullah SAW atau mendidik anak kecil. Rasulullah SAW sudah pernah kita jelasin hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas. Waktu dia mau lihat salat Rasulullah SAW akhir malam, bagaimana caranya, waktunya, rakaatnya berapa. Dia nginap di satu hari di rumah Rasulullah SAW, di rumah bibinya, saudara ibunya. Itu istri Nabi Muhammad SAW.
waktu dia lihat Rasulullah, waktu dia bangun, lihat Rasulullah ambil air atau wudu, dia ikut wudu. Rasulullah berdiri atau ya berdiri salat, Abdullah bin Abbas ikut wudu, berdiri tapi di arah sebelah kiri. Rasulullah pegang kupingnya atau tangannya, telinga, terus putar ke arah kanan di dalam salat. Ini salat nafilah ya kan. Jadi ada salah satu cara juga apa itu namanya, bagaimana kita ngajarin anak di dalam salat. Bisa kalau anak mau lewat di depan kita atau mau bantuan pegang, saya pegang anak biar dia berdiri atau itu bisa. Tapi harus kita perhatian ya. Jadi salatnya apa? Nafilah. Sama salat fardu. Ya, juga di dalam syariah Rasulullah jelasin juga kapan kita boleh membatalkan salat. Ada beberapa hal yang kita kalau lihat seperti ular, seperti tikus ya kan, tikus di sini banyak sampai mereka lihat tikus itu biasa aja lewat, ya biarin ini. Di Yaman enggak, kalau kita lagi salat ada tikus ya bisa kita membatalkan salat syari tikus. Sama namanya apa itu? Al-aqrab. Al-aqrab. Jengking. Hah? Cara jengking sih. Ya, juga itu kalau lihat lagi salat, lihat dia lewat, boleh batalkan salat, bunuh hayawan tersebut, lanjut habis itu ulang lagi atau balik lagi salat. Ini ada berapa di dalam buku fikih, ada bab khusus kapan atau boleh tidak dosa. Tapi kalau tidak ada alasan seperti tadi itu haram. Saya sudah mulai salat Allahu Akbar, fardu atau nafilah. Tidak alasan. Setelah dia baca bilang enggak jadi, enggak mau salat sunnah ini sekarang. Ini haram. Haram ini dosa. Ya, tadi itu sunnah, namanya sunnah. Saya mau salat sunnatul zuhur. Kalau salat dapat pahala, kalau tidak ada dosa. Tapi setelah masuk salat, kamu membatalkan salat itu tidak boleh, haram. Jadi harus kita perhatian kapan itu hukum tadi. Tadi kita bilang Rasulullah ambil atau pegang atau memegang pundak kedua dari Abdullah bin Umar. Kenapa? Biar dia perhatian. Juga ini lihat kayak dari arah depan. Karena dia tidak bilang, Rasulullah datang dari belakang, pegang apa ini pundak saya. Dia bilang, kayak ini dari depan, seperti cara yang kita kalau ketemu sama anak kecil. Biasa kita kalau ketemu sama anak kecil, laki-laki atau perempuan, biasa kita taruh tangan di pundak mereka, ntar kasih bicara atau tanya, biasa. Tetapi nasihat Rasulullah SAW di sini yang luar biasa, nasihat untuk akhirat. Ya, kita biasa pegang pundak anak. Ini sudah sekolah belum? Sudah makan belum? Ini tanyaan yang biasa aja. Tapi Rasulullah kasih nasihat kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Apa itu? Tentang akhirat. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing. Ya Allah. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Orang asing itu kalau tinggal di satu negeri atau negara atau di satu tempat, bagaimana caranya? Pasti tidak beli rumah. Kalau walau dia bisa beli rumah, tapi beda sama yang di rumah tempatnya yang asli. Mungkin beli rumah ya, yang di rumah mungkin kita bilang 300, 400. Terus bangunannya bisa 2 lantai, 3 lantai. Juga bangunannya yang bagus, bahannya ya semuanya. Tapi kalau di tempat lain ya ini sementara aja. Kita 2 tahun habis itu balik lagi. Itu yang maksud. Juga barang-barang yang beli biasa dia bilang ya yang bagus itu ada di tempat saya, di kampung saya. Tapi di sini ini sebentar aja atau sementara. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing. Di riwayat ini, ay fi muddat iqamatika biha ka'annaka gharib ay musyabbahan bihi, yani la tarkan ilaiha. La tarkan ilaiha.
Dunia ini maksudnya dunia ini waktunya atau masanya hidup masa kamu di dalam dunia ini sebentar aja. Sayyidina Nuh alaihi salam. Sayyidina Nuh alaihi salam kita tahu itu masa dakwah 1000 kurang 50 tahun. Tapi juga ada masa sebelum dakwah sebelum jadi nabian itu 250 dalam riwayat hadis. Berarti 1200 umurnya. Mereka tanya, wahai Nabiullah Nuh, kamu nabi yang paling panjang di antara rasul atau nabi yang sampai sekarang. Bagaimana kamu lihat dunia ini? Dia bilang seperti rumah ada atau punya 2 pintu. Satu dari sini, satu dari belakang. Masuk dari ini, keluar dari belakang. Artinya sebentar, benar. Kalau kita lihat umur kita ini, setiap orang di sini sudah tahu umurnya. Tapi dia bisa ingat sesuatu yang jadi sebelum 20 tahun kayak kemarin. Ya mungkin kita bilang ya, kalau kita kasih contoh yang mungkin paling jelas itu kapan nikah ya sebelum 20 tahun, sebelum 15 tahun, tapi kayak kemarin ya kan. Lihat anaknya sudah sekarang bagaimana gede. Ini kemarin kita ketemu sama Bu siapa itu kemarin? Bu Nafiah. Ya dari waktu dia datang jenguk apa itu anak baru ini Zakaria ini kayak kemarin. Lihat kemarin Abdullah juga Bu Eda juga kemarin hadir ini. Lihat Zakaria kayak kemarin ini kemarin benar. Itu yang biar kita paham bagaimana rasa dunia. Ahli ibadah, ahli ta'ah juga itu dari waktu yang kecil bisa dapat manfaat yang luas untuk dia juga, untuk keluarganya, untuk hidupnya. Ya. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Abir sabil itu atau apa? Mengembara. Pengembara. Mengembara. Itu mengembara yang apa itu abir sabil? Musafir. Mengembara. Hah? Pengembara. Iya, musafir, pengembara. Oh, mengembara, musafir. Betul. Abir sabil itu artinya yang lewat jalan itu. Lewat jalan. Kalau dia lihat sesuatu yang masih kurang, dia bilang, ya saya orang lewat aja. Ini bukan urusan saya. Itu yang maksud awabiru sabil. Rasulullah SAW jelasin di riwayat ini. Qala ka'annaka gharib. Wala tatma'in fiha. Tidak bisa tenang. Kapan wafat? Allahu alam. Jadi, jadikan dunia seperti itu. Kalau tidak ada fikir tentang akhirat, pasti dia mau apa? Mau tambah dari harta, mau tambah rumah, mau tambah hidup juga lupa. Kalau dia lupa akhirat itu tidak bisa semangat tentang ibadah, tidak bisa semangat tentang apa cari jalan yang biar jadi dekat kepada Allah Ta'ala. Itu banyak hal-hal yang sebabnya karena kita tidak lihat dunia ini sebentar. Lihat kayak ada berapa orang kayak lihat ini dunia 1000 tahun dia. ولا تتعلق لأنها على جناح السفر منها أو عابر سبيل أي جائز طريق أرقى مما قبله في التباعد عن الدنيا لأن الغريب قد يسكن بلد الغربة. Ya, itu abir sabil tadi namanya apa itu? Pengembara. Pengembara itu di kata ini yang terakhir itu kayak lebih rasanya takut lebih dari tadi. Dari yang apa itu jadikan engkau di dunia seperti orang asing. Kenapa? Karena orang asing ini seperti kita. Punya rumah masih pikir ya mau beli rumah, mau ini, mau itu. Walau saya bukan orang Indonesia, orang asing, tapi ada pikir seperti itu. Tapi kalau lewat aja, datang ini berapa hari, sebulan, mungkin seperti macam turis, atau mungkin kita bilang dakwah, orang da'i, ada berapa acara aja setelah itu dia pergi, itu lebih apa itu? Perhatiannya atau mau'idhahnya atau nasihat dari itu lebih dari orang asing. والمعنى كن في الدنيا كغريب بل عابر وفي ذلك حث على احتقار الدنيا. Ihtiqar dunia. Jangan jadikan dunia itu lebih afdal dari akhirat. Allah Ta'ala kata walal akhiratu khairul laka minal
minal ula, al-akhirah sudah. Ini dunia, namanya dunia. Dunia itu bagaimana jelas dunia? Atas, bawah. Itu kata dunia dari lawan atas. Ad-dunya, al-hayat, ad-dunya. Al-hayatul akhirah itu yang tinggi, yang atasnya. Qala Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Ya Allah. Idza asbahta fala tantadir al-masa. Wa kana Ibnu Umar idza amsayta fala tantadir as-sabah. Idza amsayta fala tantadir as-sabah. Artinya sudah ini jelasin dari Abdullah bin Umar di kata tadi. Kum fid dunya ka'annaka gharib. Kalau jika kamu di sore hari, jangan nunggu malam. Kalau kamu di malam, jangan nunggu sore. Artinya cepat. Apa itu artinya? Artinya ayo semangat tentang ibadah, semangat tentang hal-hal yang bisa bantu kamu di jalan Allah Ta'ala. Qala وحكي أن رجلا دخل على أبي ذر. Ada satu orang masuk kepada Sayyidina Abu Dhar radhiyallahu anhu. فقال يا أبا ذر أين متاعكم? Dia lihat rumahnya tidak ada barang-barang banyak seperti kita. Ya, kalau kita mau pindah rumah aja dari rumah ke rumah lain, ya butuh berapa mobil, berapa truk itu bawa barang kita juga harus siap-siap di sana dulu, harus ini, harus itu. Itu mata namanya mata. Ini tanya kepada Sayyidina Abu Dhar. Ya Abu Dhar, aina mata'akum? Faqal, inna lana baitan nuwajjih ilaihi mata'ana. Kita punya rumah. Kirim barang kita ke dalamnya. Itu maksudnya di mana itu? Akhirat, bukan di dunia. Ya. Bagaimana kirim matanya ke akhirat itu? Seperti sedekah, seperti amal soleh, puasa, zikir. Itu yang kita cari nanti atau kita ketemu barang-barang yang bagus. Jadi kita dari sekarang pilih barang-barang yang bagus. Seperti hal-hal yang baik semuanya, salat, puasa, zikir itu mata kita atau barang kita di akhirat. Kalau kamu di sini lupa akhirat, tidak kirim mata ke situ, ya nanti kamu menyesal, tidak ada manfaat dari menyesal tersebut di sana. فقال لا بد من متاع ما دمت ها هنا. Harus kamu punya barang-barang di sini. Mata itu orangnya bilang sama Abu Dhar. Abu Dhar sudah masyhur dari orang sahabat itu yang paling zahid. Sampai rumahnya kalau kamu masuk tidak ada karpet seperti kita. Ada karpet, ada kursi, ada itu, ada ini. Abu Dhar enggak. Sampai orangnya bilang sama dia, mata kamu di mana ini? Juga kita tahu di hadis Rasulullah bilang sama Abu Dhar, kalau tidak salah kita jelasin di awal hadis itu, An Abi Dzar di hadis 19. Terjemahnya Rasulullah bilang Abu Dhar ya'ishu wahidan wa yamutu wahidan. Abu Dhar itu hidupnya sendiri, wafatnya sendiri juga. Waktu fitnah yang terjadi di antara sahabat, dia keluar dari Al-Madinah, tinggal di Ar-Rabadah, satu kampung yang tidak ada mata atau tidak ada masalah. Faqala la budda min mata'in, itu orangnya bilang saya harus punya itu barang-barang biar bisa hidup. Dia bilang sahibul manzil la yada'una fiha. Yang punya rumah tersebut tidak kasih izin kita tinggal di sini selama-lama. Artinya apa? Saya lagi nunggu wafat kapan. Itu maksudnya sahibul manzil la yada'una fiha. La ilaha illallah. Jadi di hadis ini atau riwayat hadis ini harus kita siap sesuai hidup kita juga. Jangan sampai apa namanya ini lupa akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah Ta'ala bilang di Al-Quran, jangan lupa bagianmu dari dunia ini. Jangan. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka minad wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Ya. Juga jangan kalau kita sudah ikut belakang dunia atau cari dunia sampai lupa akhirat.
harus kita punya timbangan biar bisa hidup di dunia ini. Tapi manusia beda tentang hal yang seperti ini. Ada yang seperti tadi cerita Abu Dhar, dia sudah lihat dunia tidak yang penting atau sampai dia tidak perhatian tentang dunia. Jadi isi waktunya atau ibadahnya sibuk di dunia ini tentang ibadah dan zikir juga yang bisa dekat kepada Allah Ta'ala, baca Al-Quran atau macamnya. Sampai riwayat rawaan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, ada hadis namanya marfu', yu'ta bid dunya yaumal qiyamah ala surati ajuzin syamta. Bisa bantu terjemah saya, terjemah hadis ini Ustazah? Yu'ta bid dunya, di hari kiamat Allah Ta'ala bawa dunia ini ke depan kita yang sudah di hari kiamat seperti perempuan yang sudah tua, itu syamta maksudnya wajahnya jelek ya kan. Ajuzun syamta zarqa. Zarqa itu biru ya kan, biru, matanya biru. Anyabuha badiyah, itu namanya apa Pak? Taring ini, gigi yang panjang yang ini. Tarik atau narik atau namanya apa itu? Taring, gigi Hah? taring, gigi taring. Gigi taring itu dia bilang giginya barizah, itu sudah besar itu. Musyawwahatun khalqaha. Wajahnya ini kita alhamdulillah bagus, tapi yang musyawwah hidungnya, matanya itu ada masalah. Itu siapa? Itu dunia. Ya, bukan perempuan ini, tapi dunia seperti perempuan yang wajahnya seperti itu. La yaraha ahadun illa kariha. Setiap orang lihat wajah tersebut atau dunia itu, ya mereka tidak suka ini. Fatushrifu 'ala al-khalaiq fayuqal lahum ata'rifun hadha? Ya, dia keluar atau muncul di hadapan seluruh manusia sampai semuanya lihat. Malaikat tanya itu kepada manusia, kamu kenal ini atau tidak? Ya, kita hakikatnya kenal tapi tidak tahu wajahnya seperti ini. Fayaqulun na'udzubillah min ma'rifatah. Kita lindungi kepada Allah Ta'ala dari ini. Siapa ini? Fayuqal hadhihi dunya allati tafakhartum biha. Ini dunia yang kamu bangga ya kan? Ini wa taqataltum 'alaiha. Ya, ini dunia. Ya. Tapi juga di dalam dunia ini yang tadi kita lihat wajahnya atau sifatnya atau ciri-cirinya tidak bagus. Di dalam dunia ada berapa orang yang bisa jadi ahli ibadah di dalam dunia. Kita baca di surat Al-Fajr ya. Apa itu di akhir surat Al-Fajr? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Apa di akhir surat Al-Fajr? Lupa. Kenapa lupa? Subhanallah. Di akhir surat Al-Fajr. Ya ayatnya nafsul mutmainnah. Wal-Fajr ya yaqulu waji'a yawma'idhin bi jahannam. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma'idhin bi jahannam yawma'idhin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yawma'idhin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Sudah ketemu Ustazah atau tidak? Coba baca kalla idza dukkatil ardu dakkan-dakka itu di hari kiamat. Coba. Ya. Sekali-kali tidak apabila bumi digoncangkan, goncangan demi goncangan. Itu Dan maksudnya di hari kiamat. Ya, sudah tidak ada hidup lagi di dunia ini. Lanjut. Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris dan diperlihatkan pada hari itu neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi. Sadarlah manusia. Ini lihat, sadarlah manusia. Ini sekarang kita di dunia enggak ada yang sadar.
baru setelah bukan setelah, kadang-kadang di sakaratul maut, kadang-kadang sebelum wafat dia baru. Rasulullah bilang laysat innama sadaqah anta sadaqah wa anta sahihun syahih. Sedekah itu yang benar waktu kamu masih sehat, masih kuat, juga pilih rasanya enggak mau keluarin duit. Itu sedekahnya yang benar. Jangan Rasulullah jangan tunda sampai sebelum sakaratul maut atau sebelum sakit, seperti kita bilang sudah dia pergi ke rumah sakit, mereka bilang kamu dapat penyakit yang ini tidak bisa sembuh, dia baru ya karena saya sudah dekat mati, ayo sedekah ke sini ke situ. Itu beda sama orang yang waktu dia sehat, tidak ada penyakit atau tidak ada rasa sakit, dia keluar sedekahnya. Sedekahnya lebih afdal yang tadi waktu nafsu kamu masih suruh jangan kasih. Anta saddaqa wa anta sahihun syahih. Khairul laka min an tabqa aw tantadhir hatta idza ja'aka malakul maut aw al-marad fataqul لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان nanti kamu bilang kasih fulan okay. Baru sadar yaumaidin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Nah, coba. Tapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Tidak berguna, enggak ada manfaat ya kan? Tidak ada. Sekarang di akhirat, kamu di dunia masih bisa salat, ya bismillah silakan salat. Masih bisa zakat, ya bismillah zakat. Masih bisa ibadah, baca, ya silakan. Jangan nunggu sampai ada waktu saya tidak bisa. Sampai ini tadi di riwayat hadis juga idza amsayta fala tanzur wa isbata wa khudh min sihhatika li maradik. Wa khudh min sihhatika li maradik. Sekarang kamu sehat, masih bisa salat berdiri, masih bisa ibadah, ayo silakan. Jangan nunggu sampai sakit, tidak bisa berdiri karena kakinya, lututnya sudah tidak kuat baru mau salat. Dari sekarang. La ilaha illallah. Yauma idzin yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Tidak berguna dari sadaran tersebut. Yaqulu Dia berkata, alangkah baiknya jika aku dahulu mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Berarti hidup kita yang benar bukan dunia. Dunia ini berapa tahun? 100 tahun. Ya paling panjang 100 itu. Kalau ada yang lewat 100 itu jarang. Tapi yang biasa itu sampai 70, 60, 80. Ya, apalagi yang kasihan dia masih muda, belum nikah. Yang baru nikah, wafat. Yang umurnya masih dia lagi bangun rumah, siap-siap tinggal di rumah yang baru, wafat. Itu nasallallahu as-sihha wal afiyah juga. Mudah-mudahan panjang umur dalam sehat dan afiat. Oke. Qala wa Muhammad bin Wasi' itu orang tabi'in yang ahli riwayat al-hadis. Kalau dia mau tidur bilang sama mereka apa? Astaudi'ukumullah fa'alli la aqum min naumati. Ya selamat jalan, mungkin saya tidak bisa ketemu lagi. Takut itu. Itu hidup yang benar. Kenapa? Karena kalau ada rasa seperti itu setiap saat, setiap waktu kita balik ke akhirat atau waktu kita dekat, mungkin kita bilang pasti ibadah kita yang salat itu dapat khusyuk ya, dan kita kemarin bahas pasti sedekahnya ya dia bisa dermawan sedikit, pasti ikhlasnya zikirnya kepada Allah Ta'ala dalam rasa yang dekat, itu semuanya manfaatnya dari apa? Kalau ada rasa seperti ini. Tapi kalau tidak ada rasa, ini lihat banyak yang ghafil fil hayatid dunya. Qala وكان ابن عمر رضي الله عنه في بعض وصاياه إذا أمسيت أي دخلت في المساء فلا تنتظر الصباح أي لا تنتظره في عمل من أعمال البر. Saya bisa melakukan ibadah sekarang malam, jangan bilang sampai besok saya salat duha, sampai besok saya infak. Ya bisa sekarang witir, bismillah silakan. Jangan nunggu. Saya bisa baca atau ada kesempatan sekarang malam baca. Kalau sore tidak bisa, ya baca Al-Quran malam.
Jangan nunggu sampai ada kesempatan lagi. Ya ini sekarang sibuk. Kalau setelah pensiun ya kan bahasa Indonesia. Insya Allah waktu saya banyak yang full itu atau kosong. Saya mau belajar. Jangan nunggu itu. Siapa yang jamin kamu bisa hidup sampai pensiun? Mungkin kamu wafat besok. Mungkin hari ini. Mungkin saat ini. Ya. Idza asbahta. Wala tatakasal an amal albir. Bal badir wa asri' bif'il ma tastati'ahu min at-ta'at. bahasa Indonesia bilang apa itu? ولا تنتظر مجيء المساء لأنه ربما يكون تأخيرها سببا لفواتها وعدم استدراكها. Kalau kamu tunda mungkin tidak bisa melakukan hal yang tadi pikirin nanti saya salat duha. Oke, besok tidak bisa. Kenapa? Ada yang datang. Mungkin ada alasan syar'i atau ada alasan biasa hidup itu. Saya lagi mau salat duha, ada telepon. Fulan ini minta bantu. Ya sudah, tidak jadi salat duha. Ini yang apa namanya kita harus perhatian. وبالجملة فينبغي للشخص أن يقصر عمله ويجعل الموت بين عينيه. Ini orang Indonesia takut dari kata ini. Orang Indonesia suka apa itu? Suka apa itu? Bilang apa itu? Amal. Berharap itu. Berharap mereka Masya Allah. Berangan, Syekh. Berangan-angan. Berangan-angan. Itu kalau kamu bilang fulan hati-hati mati. Ya jangan Syekh, jangan. Ya kenapa? Tidak yakin, ini yakin kita mati. Tapi kenapa takut? Ya Syekh belum siap. Berarti kalau kamu selalu ingat seperti itu bisa siap-siap. Nas'alullah an yaj'alna wa iyyakum min ahli iman. Wa khudh min sihhatika limaradika. Itu nasihat dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Itu wa khudh min sihhatika ay yaghtanim al-amal as-salih fi zaman sihhatik. Ya betul kita lihat orang yang tua, Masya Allah mau salat, mau puasa, tapi badannya sudah tidak kuat. Dia jadi kadang-kadang kasih nasihat sama kita, kita masih tidak sadar. Sudah dia bilang sama kamu, wahai fulan, saya kemarin kurang ibadah. Sekarang masih muda, kamu silakan dari sekarang, ayo semangat, jangan nunggu, nggak tahu. Ya betul, itu banyak dapat nasihat. Ini nasihat dari Abdullah bin Umar. Fi zaman sihhatika qabla an tamrad. Kita enggak tahu kamu dapat penyakit apa. Ini tiba-tiba fulan di dalam keadaan sehat masih muda. Ngabrak atau tabrak di motor atau mobil. Ya jadi apa itu bahasa Indonesia? Stroke yang hidupnya yang tidak bisa jalan. Ya jadi ibadahnya susah, puasanya semuanya sudah susah. Tidak tahu kapan atau apa yang datang. Wa khudh min sihhatika limaradika. Terus ahli istiqamah atau ahli ibadah yang selalu sudah setiap hari seperti kita bilang salat duha, witir, Masya Allah sudah jadi rutin, baca Al-Quran, ada puasa di setiap bulan 3 hari atau setiap hari Kamis atau satu hari buka. Walhasil ada rutin amal yang baik. Kalau dia sakit, ini lihat ini di hadis yang di depan kita. Kalau dia sakit, idza marida al-abdu aw safara, kalau dia sakit atau pergi lagi safar, tapi setiap hari seperti tadi bilang kita dia salat witir, baca Al-Quran, karena hal tersebut dia lagi jalan atau sakit, kataballahu lahu min al-ajr mithla ma kana ya'malu sahihan muqima. Allah Ta'ala suruh malaikat tulis pahalanya seperti setiap hari yang dia lakukan. Itu sebabnya orang yang saleh, walau dia sakit, masih dapat pahala. Ya kenapa? Itu kapan? Jangan kita bilang saya sudah Syekh baru seminggu. Ya ini baru seminggu. Maksud kita ini orangnya yang tahunan. Dari masuk balik atau mungkin kita bilang dari waktu hijrah. Dari waktu hijrah dia sudah salat duha, salat witir, baca wirid dari Al-Quran, baca salawat atau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, istighfar, tahlil setiap hari itu sudah rutin, jadi rutin. Sama kerjaannya yang kerja keluarga.
Itu setiap hari. Dalam satu hari dia sakit itu dapat pahala atau pahalanya pasti tulis. وروي إذا مرض العبد يقال لصاحب الشمال ارفع عنه القلم أي فلا يكتب عنه. Itu ada riwayat lain juga kalau hamba Allah Ta'ala sakit sampai dia tidak bisa melaksanakan ibadah atau wiridnya yang setiap hari, itu saya bilang wirid harus kita faham kenapa. Ada wirid itu tentang baca Quran. Setiap hari baca 2 juz. Ini namanya sudah wirid. Ada seperti tahlil, tasbih, tahlil, tahmid. Setiap hari dia 100 atau 300. Atau mungkin salawat kepada Nabi, bersalawat kepada Nabi Muhammad 300. Itu yang maksud saya bilang wirid. Karena dia setiap hari ini namanya wirid. Kalau ada wirid seperti ini sudah setiap hari, tapi dia sakit, idza maridal abdu, Allah Ta'ala bilang sama malaikat itu yang tulis dosanya atau pahalanya, tulis pahala. Tulis pahala aja. Dia tidak melakukan salat tersebut atau ibadah atau wirid yang tadi kita bilang. Allah Ta'ala irfa' anhul qalam ay fala yaktub alaihi saghair. Jangan tulis dosa-dosa yang kecil. Wa yaqal li sahibil yamin, ya, kalau sahibil yamin itu bilang ke malaikat yang kanan, uktub lahu ahsan ma kana ya'mal. Tulis pahalanya lebih afdal dari yang dia melakukan atau melaksanakan. Kenapa? Fa inni a'lamu bihi wa ana qayyadtuh. Allah Ta'ala bilang sama malaikat seperti itu, saya yang ikat orang tersebut. Maksudnya apa? Kasih sakit tersebut sampai dia tidak bisa salat, tidak bisa baca, tidak bisa zikir yang setiap hari dia rutin. Wa min hayatika juga ambil. Wa min hayatika ay wa khudh min zaman hayatika li mautika qabla mautika. Ay igtanim ma talqa naf'ahu ba'da mautika ma dumta hayya. Qala Allah Ta'ala fastabiqul khairat. Wa qala Ta'ala wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat wal ard. Wa khudh min hayatik li mautik. Itu yang awal hadis tadi. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Nas'alullaha al-afiyah wa taufiq innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Coba baca terjemahnya tadi dalam Dari Ibnu Umar telah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memegang pada pundakku. Lalu beliau bersabda, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan orang perantau atau pengembara. Dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, jika engkau di waktu sore, maka janganlah engkau menunggu pagi. Dan jika engkau di waktu pagi, maka janganlah menunggu sore. Dan pergunakanlah atau beramallah di waktu sehatmu sebelum kamu sakit, dan pergunakanlah atau beramallah di waktu hidupmu sebelum kamu mati. La ilaha illallah, alhamdulillah, masya Allah. Wallahu a'lam bissawab.